Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriadi Caniago, kelas 3 Bimbingan dan Muslim 2019, NIM 19010361. Di sini saya akan menjelaskan sebuah modul tentang heteroseksual, yaitu termasuk dalam mata kuliah Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial yang diampu oleh Ibu Siti Fatimah, CMPD. Nah, di sini saya mengambil sebuah judul modul yang berjudul heteroseksual, yaitu dimana merupakan ketertarikan romantis, ketertarikan sosial, seksual, atau kebiasaan seksual orang-orang yang berbeda jenis, kelamin, atau gender. Dalam pengertian pasangan gender sebagai sebuah orientasi seksual, heteroseksual juga merujuk pada suatu pola atau watak yang tetap untuk mengalami ketertarikan sosial. Nah, selanjutnya kasih sayang, fisik atau romantis terhadap orang-orang yang berjenis kelamin berbeda. Istilah ini juga merujuk pada suatu identitas diri seseorang berdasarkan ketertarikan di atas. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan ini serta keanggotaannya dalam sebuah komunitas yang memiliki ketertarikan yang sama seperti dirinya. Nah, istilah ini juga diaplikasikan pada manusia, tapi juga diamati pada hewan, mamalia. Nah, selanjutnya di sini saya langsung saja ke faktor-faktor yang mempengaruhi heteroseksual. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi heteroseksual menurut Kartono 1998. Yang pertama itu ada faktor herediter. Di sini berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks, contohnya seperti cairan dan kelenjar endokrin itu pada fase-fase pertumbuhan yang kritis dapat mempengaruhi arah dari dorongan-dorongan seksual dan tingkah laku. Nah, kemudian ada pengaruh yang lingkungan yang tidak baik dan tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal. Contohnya seperti individu yang besar di lingkungan yang terdiri dari homoseksual yang melakukan prostitusi yang selanjutnya memberikan contoh yang tidak baik bagi perkembangan individu tersebut. Selanjutnya ada pengalaman masa lalu. Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseksual karena pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remaja. Nah, contohnya seperti laki-laki yang semasa remaja sudah pernah berhubungan seksual dengan laki-laki dan mengalami kepuasan yang sama halnya seperti hubungan seksual dengan perempuan, sehingga membuat individu itu selalu mencari kepuasan yang sama dengan relasi homoseksual. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada seseorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis dengan ibunya sehingga timbul kebencian atau antipati terhadap ibu dan berdampak kepada semua wanita. Individu yang mengalami trauma dengan ibu tersebut kemudian memunculkan dorongan yang menjadi homoseksual yang permanen. Nah, di sini juga ada beberapa faktor penyebab ya seseorang menjadi heteroseksual. Yaitu ada variasi bentuk otak. Menurut riset, dalam sedikit perbedaan secara biologis maupun anatomis di antara individu homoseksual dengan heteroseksual. Perbedaan tersebut dapat pada struktur dan bentuk otak. Nah, kemudian ada faktor genetik. Faktor genetik itu juga dipercayai bisa menjadi salah satu penyebab seorang individu menjadi heteroseksual. Ada teori yang menyebutkan bahwa seorang wanita heteroseksual mungkin mengalami kelebihan hormon androgen saat ia dalam dikandungan. Yang terakhir itu ada trauma masa kecil. Nah, di sini ada penelitian yang menyebutkan bahwa trauma psikologis pada masa anak-anak dapat berpengaruh pada orientasi seksual seseorang. Riset tersebut menyebutkan bahwa orang yang memiliki orientasi seks penyuka sesama jenis atau bisa disebut dengan homoseksual itu pernah mengalami pelecehan seksual di masa kecilnya. Nah, selanjutnya ada akibat heteroseksual gitu ya. Akibat dari heteroseksual ini menimbulkan penyakit HIV atau AIDS. Selanjutnya solusi untuk heteroseksual itu yaitu berupa pendamping dengan menggali penyebab awal sehingga perilaku tersebut memilih heteroseksual, sehingga ketika mengetahui penyebab maka psikologi nantinya memberikan dukungan demi mengubah pola pikir pelaku heteroseksual untuk kembali menjadi normal. Sigmund Freud, pendiri aliran psikoanalisis yang amat legendaris di bidang ilmu psikologis, pada tahun 1935 itu menyatakan heteroseksualitas itu bukanlah penyakit, dan heteroseksual itu yang telah disembuhkan melalui konsultasi identitas seksual dengan dokter. Adanya kepastian hukum bagi para pelaku homoseksual yang tertangkap di tangan melakukan hubungan sesama jenis dengan solusi untuk memberikan kesempatan untuk melakukan terapi orientasi seksual.
mungkin hanya segitu yang dapat bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila bisa berhak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.